Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Ya, semoga makin salih dan salihah. Baik, pada kesempatan kali ini saya Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar ingin berbagi tentang fadilah atau di antara keutamaan surah Al-Fatihah. Di antara keutamaan surah Al-Fatihah. Baik, yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya bahwasanya keutamaan surat Al-Fatihah itu dia merupakan seagung-agungnya surat di dalam Al-Quran. Seagung-agungnya surat dalam Al-Quran. Dari sahabat, di sini sahabat Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya bahwasanya beliau itu pernah sholat di sebuah masjid, gitu ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW itu senantiasa menyeru beliau atau mengundang beliau atau senantiasa menyuruh beliau untuk datang kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian karena beliau sedang sholat, maka beliau tidak langsung untuk mendatangi Rasulullah SAW, tidak langsung datang kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah sholat beres, beliau datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasul, saya tadi sedang sholat, ya padahal diseru oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan pada beliau, ya kenapa tidak datang? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya, ini surah Al-A'raf ayat 24. Hai orang-orang beriman, ya kata Allah Subhanahu wa taala, maka penuhilah panggilan Allah dan Rasul. Gitu ya. Jika mereka menyerumu, memanggil kalian idza da'akum lima yuhyikum, pada sesuatu yang menghidupkan kalian. Dalam artian ketika ada panggilan dari Allah dan Rasulnya, maka hendaknya harus senantiasa untuk dipenuhi, ya. Tapi beliau malah tidak datang. Ini bentuk teguran dari Rasulullah SAW kepada beliau. Ada maksud beliau menyuruh begitu, ternyata beliau akan menjelaskan bahwasanya beliau akan mengajarkan satu surat yang lebih agung daripada yang lainnya di dalam Al-Quran. Makanya beliau SAW mengatakan kepada Sa'id Abu Sa'id ya bin Al-Mu'alla, Abu Sa'id bin Al-Mu'alla ini, beliau katakan, wa'allimannaka suratan hiya a'zamus suwari fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu satu surat ya, yang mana surat ini paling agung dari antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Seperti itu, sebelum kau keluar dari masjid. Maka singkat cerita, Rasulullah SAW pun menceritakan atau Rasulullah SAW menjelaskan surat tersebut ya. Kata beliau SAW, surat tersebut adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin hiya as-sab'ul mathani. Dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu Al-Quranul Karim, yaitu Al-Fatihah gitu ya. Wal Quranul Azim alladzi utituhu, dan juga Al-Quranul Azim yang diturunkan kepada beliau selain daripada Al-Fatihah tersebut. Maka di sini menunjukkan bahwasanya dia seagung-agung surat ya, seagung-agung surat. Kemudian yang kedua, fadilah keutamaan Al-Fatihah. Kedua, ini riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih ya, seperti itu. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu." Bahwasanya Al-Fatihah ini khafillah sekalian, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah SAW, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini tidak diturunkan di dalam Taurat, tidak diturunkan di Injil, di Zabur juga tidak. Dan di dalam Al-Furqan sendiri tidak ada yang semisal dengan Al-Fatihah ini, seperti itu. Yaitu As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang ini, yaitu Al-Fatihah. Dan Quran yang azim yang setelahnya itu, seperti itu. Nah, ini hadis tersebut ya sahih juga diriwayatkan At-Tirmidzi dan yang lainnya ya, Imam Ahmad dan yang lainnya. Itu yang kedua. Sementara yang ketiga, di antara keutamaan Al-Fatihah adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dijelaskan di sana bahwasanya suatu ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada sesuatu ya, terdengar kejadian di atas, maka Jibril pun menoleh ke atas, ternyata pintu langit dibuka ya. Dan keluar satu malaikat dari sana, yang mana malaikat tersebut malaikat yang menuju ke bumi. Yang mana malaikat tersebut belum pernah ke bumi sebelumnya kecuali pada hari itu. Dan pintu langit tersebut dibuka, tidak dibuka kecuali pada hari itu saja dibukanya. Ya, sehingga ini menjadi spesial ya, hari yang spesial. Itu hari di mana turunnya surat ini. Ya, hari di mana turunnya surat ini. Yang singkat cerita, si malaikat tersebut turun ke sana dan mengatakan absyir binurain. Bergembiralah dengan 2 cahaya. 2 cahaya tersebut adalah yang didatangkan kepada Rasul nanti ya, yaitu surah Al-Fatihah, itu Fatihatul Kitab, yang belum pernah dia diturunkan kepada nabi sebelummu, dan juga akhir surat
Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan yang ketiga ini, Al-Fatihah dan 2 akhir surat Al-Baqarah adalah surat dan ayat yang spesial ya. Pada hari itu belum pernah pintu langit dibuka, ya pintu langit terbuka dan di langit tersebut belum pernah terbuka kecuali pada hari itu. Dan belum pernah satu malaikat tersebut turun ke bumi ya untuk menjelaskan atau untuk memberitahukan bahwasanya akan turun ayat seperti itu. Ya, turun surat kecuali pada hari itu saja. Berarti ini spesial betul diturunkan kepada Rasulullah SAW dan umat beliau, yaitu kepada kita semuanya ya. Ini diantara keutamaan surah Al-Fatihah. Adapun hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lainnya banyak juga terkait dengan fadilah Al-Fatihah. Tentunya diantara mereka itu ada yang sahihnya, ada yang dhaifnya. Adapun yang saya bawakan sekarang adalah yang sahih-sahih, yang paling sahihnya saja. Yang paling sahihnya saja. Tentunya banyak fadilahnya, keutamaan daripada surat Al-Fatihah, tapi yang saya bawakan yang 3 ini adalah yang paling sahih dari semuanya. Itu ya, yang paling sahih dari yang sahih gitu. Dan yang dhaif-dhaifnya tidak kami sertakan. Allah taala alam bisawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar.